Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang termasuk saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Laili Rahmadani Mardiono. Di sini saya bertugas sebagai moderator dan dua teman saya lagi, Ministri Melani Langelo yang bertugas untuk menjelaskan program codingan serta Indo Nurul Datau yang bertugas untuk menjelaskan output. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pembuatan AI perencanaan menu restoran. Perkenalkan, nama saya Ministri Melani Langelo. Pada saat ini saya akan menjelaskan program dari perencanaan menu restoran. Dan di sini kami menggunakan bahasa Python untuk membuat ini. Nah, program ini apa sih maksud dari program ini? Nah, maksudnya program ini adalah kita membuat pengelolaan stok bahan makanan di restoran dan mencari komposisi menu optimal, misalnya berdasarkan harga bahan makanan, ketersediaan dan permintaan pelanggan menggunakan pemrograman linear seperti materi yang sudah diajarkan linear. Nah, kita langsung saja masuk ke codingannya. Pertama-tama kita harus mengimport library yang dibutuhkan. Nah, di sini ada from Skippy Optimize import linprog. Nah, ini adalah linprog ini adalah bagian dari Skippy ya. Nah, fungsi ini digunakan untuk menyelesaikan masalah tentang pemrograman linear ya. Lalu di sini ada tahukan variabel daftar bahan makanan. Di sini ada ayam, sapi, ikan, sayuran ya. Variabel daftar makanan ada ayam, sapi, ikan, sayuran. Nah, program ini juga mendefinisikan codingan ini juga mendefinisikan bahan makanan yang tersedia ya di restoran, beserta ada harganya di sini. Misalnya ayam 15.000, sapi 30.000, ikan 20.000, dan sayuran 5.000. Nah, sedangkan ini adalah tampilan menu dan harga misalnya yang ada di output ya, karena dia print. Nah, sedangkan ini adalah tugasnya atau perintahnya untuk mencetak menu harga dan bahan makanan ya. Di sini misalnya for bahan in daftar makanan ya, di sini minta print untuk mencetak ya. Nah, selanjutnya di sini adalah codingan untuk meminta inputan ya, pengguna memilih bahan makanan yang ingin dimasukkannya dan mengurai input pengguna itu ke dalam daftar nomor bahan makanan yang dipilih ya. Misalnya di sini bahan yang dipilih. Dan di sini ada print FI bahan. Nah, berikutnya ya, misalnya di sini akan ditampilkan, misalnya dibilang masukkan nomor bahan yang ingin dimasukkan. Nah, lalu kita pilih ya, misalnya 1 gitu ya. Nah, memeriksa apakah nomor yang dimasukkan oleh pengguna valid. Nah, if all ini 1 kurang lebih dari X kurang lebih lain daftar bahan makanan for in pilihan ini codingan untuk memeriksa apakah nomor yang dimasukkan oleh pengguna tadi itu valid. Arti validnya di sini artinya itu berada dalam rentang dari 1 hingga makanan yang tersedia ya. Misalnya dari 1, kalau makanan yang tersedia di sini ada 1 sampai 4 ya. Gitu. Nah, kalau ini adalah codingan untuk meminta input dari ketersediaan dan permintaan ya. Nah, jadi misalnya kalau di sini ini kan untuk memeriksa ya. Yang bagian ini adalah memeriksa, sedangkan bagian ini yaitu dia akan meminta ya.
pengguna untuk memasukkan data dari ketersediaan dan permintaan untuk setiap bahan makanan yang dipilih. Ingat, kalau yang di atas ini dia itu memeriksa apakah sudah valid atau tidak, atau berada dalam rentang. Sedangkan ini dia itu meminta pengguna untuk memasukkan datanya. Nah, selanjutnya di sini codingan ini mendefinisikan koefisien fungsi tujuan, yang misalnya akan dimaksimalkan dalam hal ini kan, dan batasan ketersediaan makanan, bahan makanannya begitu. Nah, di sini adalah codingan untuk menggunakan fungsi dari linprog ya. Di sini ada linprog fungsi. Nah, ini digunakan untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear ya. Dengan memasukkan fungsi tujuan, pada fungsi tujuan, batasan, dan metode penyelesaian yang digunakan ya. Nah, kalau ini adalah untuk menampilkan hasil. Nah, jika solusi sudah ditemukan, maka program ini akan mencetak komposisi menu optimal dan juga akan mencetak total keuntungan ya. Keuntungan maksimal. Nah, selain itu jika tidak ada solusi yang ditemukan, maka dia akan menampilkan tidak ada solusi yang ditemukan. Kalau ini untuk mencetak pesan akhir sesuai dengan hasil perhitungan, atau jika nomor bahan yang dimasukkan tidak valid. Kalau misalnya kita akan memasukkan nomor selain dari 1 sampai 4, maka dia akan menampilkan pesan dibilangi nomor bahan makanan yang dimasukkan tidak valid ya, seperti itu. Contoh ya, saya contohkan yang ini aja, yang terakhir. Saya running. Nah, di sini misalnya dia minta masukkan nomor bahan makanan yang ingin masukkan. Di sini ya, misalnya 5. Nah, dia bilang nomor bahan makanan yang dimasukkan tidak valid atau tidak ada ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Inunur Fajratau. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai output dari program yang kami buat. Jadi di sini hasil yang ditujukan program ini membantu manajemen restoran mengoptimalkan menu dan keuntungan. Baik, jadi kita masuk langsung saja pada hasil outputnya. Yang pertama ada selamat datang di restoran LMN, yang memberitahu mereka telah tiba di restoran LMN. Dan ada menu dan harga. Pada bagian ini menunjukkan menu restoran dan harga setiap makanan yang tersedia. Seperti ada ayam 15.000 per porsi, ada daging sapi 30.000 per porsi, ada ikan 20.000 per porsi, dan ada sayuran 5.000 per porsi. Di sana Anda bisa mendapatkan informasi mengenai penawaran restoran dan harga setiap produknya. Selanjutnya ada pilihan bahan makanan yang akan dimasukkan. Pengguna diminta memilih bahan makanan yang akan dimasukkan ke dalam menu dengan memasukkan nomor sesuai pada daftar bahan makanan yang ditampilkan. Masukkan jumlah yang ingin ditambahkan. Contohnya, pengguna memilih 1, yang artinya ingin memasukkan ayam ke menu. Masukkan ketersediaan dan permintaan. Pengguna diminta memasukkan informasi tentang ketersediaan dan permintaan pelanggan atas barang kebutuhan sehari-hari yang akan dipilih. Ada misalkan ketersediaan ayam dalam porsi 100 dan permintaan pelanggan akan ayam dalam porsi 60. Komposisi menu optimal. Di bagian ini menampilkan hasil komposisi menu optimal yang dihitung oleh program. Dalam contoh ini, menu optimal hanya berisi 100 porsi ayam. Dari sini maksimal keuntungan yaitu Rp1.500.000. Ini adalah keuntungan maksimal yang bisa diperoleh dari menu yang dihasilkan. Dalam contoh ini, keuntungan maksimalnya adalah Rp1.500.000.
Dan misalkan ketersediaan daging sapi dalam porsi 50 dan permintaan pelanggan akan daging sapi dalam porsi 45. Komposisi menu optimal di bagian ini menampilkan 50 porsi daging sapi, maksimal keuntungannya Rp1.500.000, dan ini adalah keuntungan maksimal yang bisa diperoleh dari menu-menu yang dihasilkan dari ayam maupun dari daging sapi. Dari output ini memberikan informasi kepada manajemen restoran tentang cara menyusun menu secara optimal berdasarkan ketersediaan pelanggan serta harga makanan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kesimpulannya, program ini adalah alat manajemen restoran yang membantu dalam mengoptimalkan menu berdasarkan harga, ketersediaan, dan permintaan bahan makanan dengan menggunakan bahasa Python untuk membahas materi linear programming. Dalam program ini, pengguna dapat memilih bahan makanan dan program memberikan komposisi menu optimal dan keuntungan maksimal berdasarkan data yang dimasukkan. Hal ini membantu restoran mengambil keputusan yang lebih cerdas dalam menawarkan menu kepada pelanggan. Sekian presentasi video dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.